happiness at work ini memang menjadi satu kata yang ngetren di dunia sekarang ini. Ya. Ya, bahkan kalau saya ketemu dengan, saya kan seringkali ikut conference di luar negeri ya, ketemu dengan para manajer, para direktur. Biasanya kalau dalam dunia kerja pasti ada unsur stres gitu ya. Gimana untuk kita kelola stres supaya juga stres itu bisa berujung bahagia juga gitu. Jangan sampai stres ujungnya ya stres juga, capek juga, lelah juga, dan akhirnya kita malah mengeluh terus dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan. Silakan. Ya, nanti kita perlu bahas dalam topik tersendiri ya, Audrey, karena pembahasannya bisa panjang. Tapi stres itu ada dua. Ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Eustress adalah stres yang bagus. Kalau kita tidak stres, kita tidak bisa capai target. Yakin deh. Oke. Ya kan, orang yang nggak stres kan santai, waktu masih lama, Belanda masih jauh, kan gitu. Nggak akan capai target itu orang yang kayak begitu. Jadi untuk mencapai target itu kita perlu stres, harus. Kita baru bisa berkinerja bagus kalau kita stres. Itu namanya eustress. Tetapi banyak orang yang begitu mendengar kata stres saja sudah ketakutan gitu. Padahal stres itu adalah sebuah alat, sebuah cara untuk mencapai sukses. Mindsetnya yang harus disetel tuh, Audrey. Oke. Mindset yang harus disetel dengan baik ya. Seperti installing optimism juga. Nah, diinstal ya, betul. Diinstal itu. Oke, Pak Arfan, ini menjadi perbincangan yang sangat menarik gitu ya. Dari polling-polling juga yang sudah dilakukan nih ya. Aku cek di channel YouTube kita. Sudahkah Anda bahagia di tempat kerja? 67% bahagia, 33% belum bahagia. Nah, itu dia. Yang belum mungkin bisa menyimak ulang gitu perbincangan kita ya. Semoga bisa tetaplah kita bisa menemukan kebahagiaan dalam lingkungan kita yang kita tahu kita menghabiskan waktu yang cukup banyak gitu ya di lingkungan kerja, tempat kerja kita. Oke, mungkin sekalian merangkumkan gitu ya Pak Arfan ya. Ini satu topik yang mungkin sangat luar biasa karena masih awal tahun, mungkin kita harus bawa semangat happy itu dari awal tahun ini sehingga akhir tahun pun kita tutup dengan happy dan manis gitu. Apa tips-tipsnya? Mungkin tips simple yang bisa kita lakukan untuk memulai hari gitu ya, untuk bisa bersemangat bekerja. Jangan sampai pagi-pagi karena ya KRL padat, Transjakarta padat, kita udah bete duluan untuk bekerja, Pak Arfan. Silakan. Terima kasih banyak, Audrey ya. Jadi happiness at work ini memang menjadi satu kata yang ngetren di dunia sekarang ini. Ya, bahkan kalau saya ketemu dengan, saya kan seringkali ikut conference di luar negeri ya, ketemu dengan para manajer, para direktur dari berbagai perusahaan di dunia. Sekarang ini happiness at work itu menjadi mata kuliah wajib untuk para profesional. Jadi manajer-manajer di kantor itu semuanya di training happiness at work. Dikasih program-program workshop yang kaitan dengan happiness at work, diinstal optimismenya dan sebagainya gitu. Jadi ini juga merupakan sebuah concern yang sangat penting dalam dunia profesional, di mana kalau zaman dulu orang itu melihat yang penting kamu capai target, itu udah bagus. Sekarang nggak begitu. Ya, capai target itu harus, itu sebuah kewajiban capai target. Tetapi bagaimana cara mencapai target itu dengan kebahagiaan, dengan happy? Bagaimana kita meletakkan happiness itu di dalam pekerjaan kita, sehingga bekerja dengan penuh sukacita, melayani dengan penuh sukacita gitu. Ya. Nah, alhamdulillah juga di Indonesia sekarang sudah mulai muncul kesadaran seperti itu, sehingga sudah mulai banyak nih yang meminta saya misalnya untuk memberikan workshop, pelatihan, workshop, program-program dalam korporasi yang berkaitan dengan happiness gitu. Jadi ini sebuah kesadaran yang menggembirakan, ini sebuah tren dunia sesungguhnya, happiness at work itu. Dan kita harus sadar bahwa kalau kita tidak happy, terus kita ngapain gitu. Kita hanya bekerja untuk uang, dan kita hanya bekerja untuk membiayai hidup, hanya bersaing dengan harga-harga, hanya bersaing dengan inflasi. Dan itu tidak memberikan kesejahteraan kepada kita gitu secara menyeluruh gitu. Jadi mulai hari ini, mumpung masih di awal tahun, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Ya, pertanyaannya adalah, are you happy at work? Apakah Anda bahagia di tempat kerja gitu? Ya, kalau Anda tidak menyukai pekerjaan Anda, ya kemudian Anda terus bertahan, itu menunjukkan bahwa Anda hanya bekerja untuk mencari uang. Jadi carilah pekerjaan yang Anda sukai. Kalau Anda bekerja di pekerjaan yang Anda tidak sukai, Anda nggak akan jadi apa-apa gitu.
Saya bisa seperti ini menjadi motivator nasional karena saya selalu bekerja di tempat yang saya sukai. Bukan tempatnya ya. Ini orang seringkali juga salah, Audrey. Yes. Bukan tempatnya. Tempatnya boleh macam-macam, lingkungan boleh tidak mendukung, tapi pekerjaannya. Ya, pekerjaan saya dari dulu sampai sekarang itu selalu di bidang ini. Di bidang human resources, di bidang leadership, di bidang happiness. Dan konsisten itu selama bertahun-tahun gitu. Sehingga saya bisa jadi seperti sekarang. Nah, kalau kita hanya bekerja sekedar cari uang, Anda nggak akan jadi apa-apa. Dan uang itu akan habis setiap bulan. Gitu. Bahkan mungkin tidak cukup, gitu ya. Nah, itu jadi mari kita bekerja di tempat yang kita suka pekerjaannya, bukan lingkungannya sekali lagi. Ya, carilah pekerjaan yang Anda suka, ya, nikmati itu dan Anda akan menjadi somebody. Kalau Anda menyukai pekerjaan Anda, kenapa? Karena Anda menempatkan kebahagiaan Anda di sana, Anda menempatkan cinta Anda di sana. Itu, Audrey.